Halo, balik lagi bersama gue Kakak di Mikar Terapi. Dan sekarang gue dapet barang ya. Dapat barang tapi nggak beli. Dapat barang tapi nggak beli ya. Dapat barang tapi nggak beli. Dan ini gue dapet dari dari Licious Diecast. Thank you ya, thank you banget ya. Ini benar-benar mengagetkan sekali ya. Tiba-tiba jadi kemarin waktu hari Sabtu itu tiba-tiba ada tukang paket datang ya kan, paket dan gue bingung apa yang gue beli ya, perasaan udah datang semua gitu kan, paket udah datang semua gitu, ini apaan lagi ya, paket apakah ini ya kan. Ternyata gitu ya, jadi pas gue buka gitu kan, ternyata ini dari Licious Diecast ya. Dan karena gue belum beli barangnya lagi gitu kan, dan gue kaget gitu kan, ini kok ada barang lagi gitu kan, dan gue sangka ini kan gue mengiranya ini adalah salah kirim gitu kan, mungkin ada nama yang lain yang sama kayak gue, terus akhirnya salah alamat gitu kan, namanya juga ya kan rame ya kan, ininya yang beli rame jadinya salah alamat gitu kan, jadinya akhirnya gua kontak lah si Licious Diecast. Dan ternyata emang ini buat gua ternyata, dan tidak salah gitu ya, tidak salah sama sekali, ternyata buat gua. Dan thank you banget ya, karena isinya emang benar-benar, gue juga ngelihatnya juga isinya juga mungkin orang juga menyangka juga isinya ya, oh salah alamat nih ya kan. Maksud gue biasanya raok itu biasanya misalnya seller dia seller rauk itu biasanya pembeli gitu kan, dia beli barang terus seller ngasih sesuatu juga untuk pembelinya gitu kan, dan ini gua kaget gitu kan. Dan ini dia barangnya gitu kan, ini dia barangnya ya, ini barangnya adalah Hobby Japan, dan ini gue tahu ya ini cukup lumayan lah ya, cukup oke juga barangnya, dan oke sih barangnya ya. Ini Honda CRX, dan gue dapat juga dua figur dan kemudian dapat stiker. Dan ini yang gue memastikan, dan stiker ini yang memastikan bahwa pengiriman ini adalah dari Licious Diecast. Tapi gue jadi bertanya-tanya gitu kan, ada apa gitu kan, ada apa ternyata gitu kan. Apakah ini pertanda ya teman-teman, pertanda pertanda kalau misalnya nanti ke depannya, Om sorry ya nggak dapat mini GT gitu, sebagai gantinya ini. Jangan kayak gitu ya kan. Mendingan gue dapet mini GT ya kan gitu. Tapi apapun itu ya, pertanda atau bukan atau segala macamnya itu, thank you banget ya buat Licious Diecast, karena ya ini pasti ya, setiap barang yang gue dapat juga pasti gue simpan sih, dan thank you banget, ini gue appreciate banget, thank you banget. Dan langsung aja ya gue unboxing ya teman-teman ya. Ini yang versi Hobby Japan, yang versi Honda CRX. Oke. Ya, ini dia teman-teman ya. Ini dia barang yang diberikan oleh Licious Diecast dan atau Adek Cynthia. Thank you so much ya. Langsung aja gua unboxing, oke. Ini barangnya juga masih new juga, dan ini gue mesti buka dengan masih selotip ya. Sebentar gue buka dulu biar nggak robek plastiknya. Ya ini dia teman-teman ya, ini adalah Hobby Japan yang versi Honda CRX, dan kalau nggak salah di Licious juga jual juga dia yang versi apa, versi Honda Civic ya, Honda Civic dan Hondaan itu kalau nggak salah dia jual juga ya, kalau nggak salah. Kalau misalnya lo mobil lo bisa ke IG-nya. Dan ini versi Honda CRX nya VTEC. Oh, packagingnya cukup oke, cukup kalau gue bilang apa ya, elegan. Dari packaging cukup elegan ya, sama seperti yang merek-merek mobil sekelasnya, kayak misalnya Ino gitu-gitu ya, merek mobil sekelasnya ya. Hobby Japan ini, mari kita lihat ininya, boxnya. Dan bisa lihat di sini 164 scale Honda CRX SIR EF8 customized version carbon bonnet red pearl ya.
dan di sini udah official license dari Honda, dan kemudian di sini bahasa Jepang semua teman-teman. Oke. Bahasa Jepang semua, dan di sini ada tertulis di sini collectors model, not a toy, unsuitable for children under 14 years. Ya. Jadi nggak cocok ya buat anak 14 di bawah umur 14 tahun. Jadi kalau misalnya lo punya anak kecil di bawah 14 tahun jangan dikasih ya gitu kan. Lebih baik dibelikan Tomica aja atau Hot Wheel ya kan. Karena itu emang khusus buat anak-anak. Dan di sini tersebut made in China, dan di sini ada tulisannya Hobby Japan, dan di sini ada situsnya. Emang Hobby Japan itu emang dari Jepan ya. Setahu gue ini juga merek juga udah cukup lama ya. Udah cukup lama, tapi kayaknya dia baru istilahnya bersaing dengan ketat dengan merek-merek lain tuh baru-baru kemarin ya, tahun-tahun lalu ya. Hobby Japan ini udah cukup lama juga sih gua taunya. Dan di sini ada tulisan mungkin lo bisa lihat situsnya di sini, www.hobby Japan. Gua akan zoom dulu, sorry. Di sini ya. hobbyjapan.co.jp ya. .co.jp. Dan di sini tulisan Jepang semua. Mungkin ini adalah warning ya, apa yang nggak boleh ya. Dan packagingnya cukup oke, warnanya juga cukup elegan juga. Dan mari kita lihat mobilnya. Dan mobilnya juga cukup oke, dia di mur, dan di sini tercetak di bawahnya made in China, Hobby Japan. Ya benar-benar niat ya, benar-benar niat karena di sini dicetak ya, jadi dia nggak salah-salan banget bikinnya. Hobby Japan, di sini ada cetakan logonya Hobby Japan, dan di sini tulis made in China, dan di sini di mur ya. Dan ini juga packagingnya juga dia pakai akrilik kayak gini, jadi kalau misalnya lo pengen pajang bisa lo langsung pajang ya, jadi lo nggak perlu lagi yang namanya lemari ya. Dan di sini bisa terlihat di sini CRX VTEC ya, tulisannya CRX VTEC. Dan langsung aja gue buka ya. Ini mobil klasik banget ya, CRX ini ya, mobil-mobil tahun-tahun 90-an lah ya. Ini yang versi karbon cukup oke juga, cukup menarik juga. Dan emang ini, tapi gue nggak tahu ya ini apakah bannya bisa jalan apa enggak, karena ini gue baru sekalinya gue dapat mobil Hobby Japan. Dan di sini cukup kelihatan oke sih mobilnya sih ya. Langsung aja gue buka ya. Ya langsung aja gue buka ya teman-teman ya. Di sini dia pakai mur dan gampang sekali bukanya. Sebentar gue buka dulu. Ya ini dia teman-teman ya. Wow, dia juga ada ininya juga lagi. Ada apa namanya? Sama persis kayak Ino ya. Dia ada tatakannya lagi ya di sini ya. Ini dia tatakannya, bisa dicabut, bisa di ini. Dan kemudian mari kita lihat mobilnya. Wow, ternyata dia bannya bisa jalan teman-teman. Cakep. Bannya bisa jalan ya. Tidak seperti Ino 64 itu ban nggak bisa jalan, tapi ini bisa jalan. Jadi kalau misalnya lo mencari mobil yang kualitasnya cukup oke, lo bisa coba Hobby Japan ya. Ini bisa terlihat ya di sini ya, tuh bannya bisa jalan ya. Dan ini cukup mewakili diecast sekali ya, mobilnya cukup detail. Dan mari kita bahas dari depan. Dan di sini bisa dilihat, di sini ada di nomor polisinya ada Honda CRX, ada logo CRX ya, bukan Honda CRX, ada logo CRX. Dan kemudian di sini lampu sennya juga sudah ada dicat tapi ya lampu sennya. Dan kemudian lampu headlightnya itu dia dibuat dari plastik ya, plastik mica cukup oke. Dan ini kalau misalnya udah dibuat dari plastik mica gini, dia berarti niat banget bikinnya ya kan, karena buatnya lebih detail. Dan di sini di depannya ada logo Honda. Apakah logo Hondanya kelihatan ya? Gue coba zoom lagi. Ini udah paling zoom nih. Logo Honda cukup kelihatan ya teman-teman ya, di sini di depan sini. Dan ini versi yang karbon ya, depannya karbon. Dia emang cukup oke sih bahannya cukup oke. Dan versi karbon ini juga dia cukup detail juga. Kenapa gue bilang detail? Karena di depan sininya nih ada untuk semprotan airnya ya. Tuh biasanya kadang-kadang karbon gitu ya, kadang-kadang diecast tuh gini karbon, tapi pas dilihat di sininya semprotan airnya nggak ada gitu kan, cuma polos doang kayak gitu. Dan di sini mari kita lihat sampingnya dulu ya teman-teman. Sampingnya juga di sini ada lampu sennya, tapi lampu sennya ini bukan plastik ya, dia langsung nyatu sama bodinya. Dan kemudian di sini ada logo, tapi gue kurang kelihatan nih logonya apa, VTEC. Yang jelas ini ada tulisan VTEC, tapi samping-sampingnya lagi kurang kelihatan karena ini kecil banget teman-teman. Dan kemudian handle pintunya juga sudah cukup oke ya, karena dia nggak asal-asalan bikinnya. Bisa lo lihat di sini di bawahnya bolong
handle pintunya mungkin pakai ini ya. Di sini di bawahnya bolong, di atasnya nggak ada, jadi kebuka gitu. Buat ngebukanya tuh ada gitu ya, buat cangkutan tangannya tuh ada. Dan kemudian di sini ya, di apa, di samping sini juga ada tempat bensinnya seperti biasa ya. Honda itu ada di sebelah kiri. Dan kemudian masalah spion ya, spion ini adalah besi ya, spionnya besi. Jadi kalau misalnya lu nggak perlu khawatir ya untuk copot, untuk patah, atau untuk misalnya jatuh mobilnya gitu, jangan khawatir patah karena ini nyatu sama bodinya ya. Kecuali kalau misalnya lu banting, mungkin ya kalau lu banting pasti bakal patah sih. Tapi ini kalau misalnya nggak sengaja jatuh gitu, jangan khawatir karena ini spion ini nyatu sama bodinya, dia diecast ya, dan dia sangat kuat ya. Kalau gue bilang sih sangat kuat ya. Ya ini sepertinya menyatu sama ininya ya, menyatu sama bodinya, karena terlihat di sini ada kayak menyatu gitu ya di sininya ya. Dan kemudian mari kita lihat belakangnya. Belakangnya juga cukup detail juga nih ya kan. Belakangnya ada logo Honda, ada logo CRX VTEC, dan lampunya di sini di belakang sudah plastik semua nih kayaknya ya kan. Belakangnya sudah cukup oke juga, lampu sennya dan lampu remnya dia dipisahkan juga, lampu mundurnya juga dipisahkan juga warnanya, lampu mundurnya. Dan kemudian di sini di nomor polisinya itu ada tulisan CRX. Dan di sini ya, di sini ada variasi garis tes sampai depan. Itu yang cukup menarik. Ya, sampai depan, betul sekali sampai depan. Dan kemudian kanan kiri sama ya, kanan kiri sama. Dan ini juga sayapnya juga kalau misalnya lo lihat di sini, ini juga nyatu juga sama bodinya ya, pasti ya nyatu sama bodinya. Gua konfirmasi dulu ya. Oh sorry teman-teman, ini sayap ini juga sayapnya ini dia plastik ya, sayapnya plastik, tidak menyatu sama bodinya. Jadinya bisa lo copot juga ya. Kalau misalnya lo pengen cat ulang terus lo pengen sayapnya beda juga bisa ya kan. Jadi bisa lo copot ya. Ini kayaknya nyopotnya dari dalam ya, bisa lo copot dan lo cat ulang atau apa gitu ya, kalau misalnya lo pengen modifikasi ya kan. Kemudian tampuk kanan kiri sama ya teman-teman, bisa lihat ya, kanan kiri sama. Dan kemudian ini pintunya nggak bisa dibuka. Dan kemudian mari kita lihat kaki-kakinya ya. Dan di sini bisa kelihatan peleknya karet, bannya karet, dan peleknya juga cukup oke. Dan di dalamnya bisa lo lihat di sini ada ininya ya, disc brake-nya ya. Disc brake-nya ada, dia cukup detail sih bikinnya sih. Dia ada disc brake-nya, dan disc brake-nya itu nggak muter ya, bisa kelihatan kan? Tuh ya, disc brake-nya itu nggak muter. Tuh bisa lihat ya, disc brake-nya nggak muter, tapi gerak-gerak dikit ya, tapi dia nggak muter secara ini ya, secara langsung gitu. Ketika ban gua puter kayak gini, dia nggak langsung muter kayak gitu. Cukup oke buatannya ya, cukup detail. Peleknya juga oke di sini. Dan kemudian wow, di bawahnya knalpotnya juga terpisah. Knalpotnya dipisahkan sendiri kayaknya nih. Knalpotnya beda lagi, cukup detail sih kalau gue bilang ya. Detail banget sih ini sih ya, dari knalpot. Knalpot kayaknya apakah ini cuma dicat atau terpisah ya dengan sendirinya. Tapi yang pasti dengan knalpot ya udah dicat kayak gini, ini gue berasumsi emang dia bikinnya niat. Ya, bikinnya emang detail ya. Dan kemudian di sini nggak ada apa-apa ya, nggak ada tulisan apa-apa kecuali ada tulisan Hobby Japan Co Limited. Dan kemudian dari base-nya juga, base-nya sudah sudah dicetak kayak gini, jadi nggak polos-polos aja. Dan di sini pakai mur teman-teman, pakai mur. Jadi kalau misalnya lo modifikasi, pengen lo ubah interiornya, pengen lo ganti peleknya, atau lo pengen ubah catnya, itu bisa banget ya, lebih gampang ya, karena ini di mur di sini. Dan gampang banget bukanya. Dan murnya ada dua juga dia di sini. Tapi ini, nah ini yang gue bilang nih. Ini mur yang kedua ini, apakah ini knalpotnya terpisah apa enggak ya? Gue juga kurang ini, coba gue lihat dulu. Sepertinya ini knalpotnya terpisah ya. Jadi dia dipasang lagi kayak gitu, kayak mobil-mobil 118 gitu, knalpotnya terpisah, dia dipasang gitu. Jadi nggak nyatu sama base-nya ya teman-teman. Karena bisa dilihat di sini ada mur juga, tapi ketutup sama knalpot. Artinya kalau misalnya mau dibongkar, knalpotnya masih dicopot dulu ya kan. Knalpotnya masih dicopot dulu baru kita bongkar. Nah itu sepertinya knalpotnya terpisah. Nah ini cukup oke ya. Dari interior juga cukup detail banget sih kalau bilangnya. Dashboardnya, dari remnya, dari setirnya, dari di situ ada ininya ya, untuk lampu sennya ya, untuk
apa untuk menyalakan lampu sen situ ada, bangkunya juga udah cukup detail, dan belakang sini juga udah kelihatan juga detail banget sih. Cukup oke, ya. Keren. Dan ini mungkin kalau misalnya lo beli yang Honda Civic gitu-gitu kayaknya lebih keren lagi ya. Kayak lebih keren lagi. Tapi ini gua Honda CR-X saja ini dia bikinnya kayak gini. Honda CR-X saya bikinnya tuh keren banget ya. Bikinnya tuh cukup gila kalau gue bilang sih. Detail. Namanya perusahaan Jepang kali ya. Jadi dia cukup detail. Ya. Dan kemudian barang selanjutnya adalah gue dapat orang-orangan, coy. Gue dapat orang-orangan 164. Dan ini versi bikini, men, ya kan? Tes gokil. Bikini. Dan ini bahannya cukup oke juga. Bisa berdiri. Oke, dia bisa berdiri. Dan satu lagi mana? Oh, ini versi pantai, ya kan? Berarti kalau untuk ini gua akan zoom out dulu, gua akan zoom in dulu. Berarti kalau misalnya dia diorama, ini harus versi yang pantai. Cukup detail juga ya nggak? Ya kan, cukup detail juga. Seksi. Dan itu dia teman-teman ya, review singkat dari gua dan barang-barang rauk dari Lisius Diecast. Thank you banget. Dan semoga ini bukan suatu pertanda kalau misalnya gua nggak dapet mini GT ya, Lisius Diecast. Dan itu dia teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you.